Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah agama, mohon izin perkenalkan diri. Saya Eva Yuliana dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan aktivitas rohani Islam yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu tema 1, Ketuhanan dan Tuhan Yang Maha Esa. Ikuti keseruannya ya. Halo semuanya, aktivitas hari ini dimulai dengan tidur lebih awal karena tugas-tugasku sudah selesai. Jangan lupa untuk berdoa. Nah, kali ini aku memutuskan untuk tidur lebih awal sehingga bisa bangun di tengah malam untuk melakukan sholat tahajud dan melakukan sahur sehingga besok bisa mengikuti puasa sunnah Kamis. Nah, setelah saya pasang alarm, alhamdulillah saya bisa bangun tepat waktu. Jangan lupa setelah bangun tidur, kita berdoa terlebih dahulu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bersiap-siap untuk melakukan wudhu dan beberes tempat tidur, merapihkan ala kadarnya ya. Selanjutnya saya melakukan sholat tahajud 2 rakaat. Selepas melaksanakan sholat tahajud, jangan lupa kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah terkait keinginan dan juga hajat kita ya teman-teman, sehingga dapat Allah kabulkan dan dapat Allah ijabah. Selepas berzikir, saya langsung melaksanakan tadarus Al-Quran. Di sini saya membaca surat Ar-Rahman. Selepas selesai tadarus dan juga berzikir, jangan lupa berdoa kembali ya untuk menutup. Nah, teman-teman, di sini aku menyiapkan untuk sahur ya. Nah, di sini aku mau minum sereal dan juga makan ransum agar besok bisa mengikuti puasa Kamis dengan baik ya. Tidak tergoda oleh makanan ataupun kelelahan dan kecapean. Selepas bersiap-siap untuk makanannya selesai, di sini aku berdoa dan juga memulai
untuk meminum sereal terlebih dahulu. Jangan lupa mensyukuri setiap nikmat yang ada ya, karena di balik itu pasti Allah akan memberikan kita sebuah kebahagiaan, kesehatan, dan juga hal-hal kebaikan yang tidak terduga. Alhamdulillah, di sini aku sudah selesai minum dan makan. Jangan lupa untuk berdoa dan membaca niat puasa hari Kamis. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ini di pagi harinya aku melaksanakan sholat subuh dan juga sunnah qobliyah ya. Jika kita sudah memulai sholat subuh, sunnah qobliyah, tadarus, dan juga sedekah subuh, insya Allah hari kita akan dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini sudah saya terapkan sejak saya SMA ya, teman-teman. Berapapun rezeki yang kita kasih, berapapun rezeki yang kita ikhlaskan, insya Allah akan menjadi berkah ya. Sebelumnya jangan lupa kita untuk berdoa. Dan kali ini aku mengisi waktu setelah sholat subuh dan qobliyah untuk menyempatkan bertadarus. Seperti biasa aku membaca surah Al-Waqiah. Dari tidak hafal sama sekali sampai dengan hafal dengan sendirinya. Nah, ini setelah sholat jangan lupa untuk berdoa ya. Setelah saya melakukan aktivitas di pagi hari jam 9, saya melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Jangan lupa kita berdoa sesuai dengan hajat dan keinginan kita. Semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perjalanan. Tidak lupa teman-teman, kita untuk tadarus. Alhamdulillah setelah istirahat sebentar, aku bisa sholat zuhur tepat waktu di jam 12 ya. Di sore hari tidak lupa untuk melakukan sholat asar dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri setiap nikmatnya. Dilanjut dengan tadarus Al-Waqiah menjelang petang. Seperti itu aja teman-teman kegiatanku, aktivitasku di setiap harinya selalu menyempatkan aktivitas rohani untuk asupan diri kita. Setelah itu ini aku sholat maghrib ya. Jangan lupa untuk berdoa dan setelah ini saya akan bersiap-siap untuk buka puasa. Akhirnya aku bisa buka puasa. Ini masakan aku pertama kali setelah aku sakit. Alhamdulillah aku masih kuat dan terbiasa dengan aktivitas yang saya lakukan. Tidak lupa untuk makan ya. Ini aku bikin sendiri loh. Bersyukuri setiap nikmat Allah, apapun yang kita makan insya Allah menjadi berkah. Nah, ini aku sholat isya teman-teman dan juga sholat hajat. Nah, lebih baik lagi kita kalau setiap sholat isya di waktu malam setiap harinya tidak lupa untuk menyampaikan sholat hajat dan taubat. Nah, ini aku belajar sedikit terkait dengan ketuhanan dan juga Tuhan Yang Maha Esa untuk memperdalam saya dalam tema yang saya ambil, sehingga tidak ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam aktivitas yang saya lakukan. Sehingga dalam belajar ini kita tidak kebingungan dan sudah mempunyai pedoman yang sesuai ya teman-teman. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bagian dari sila pertama Pancasila loh. Nah, di dalam agama kita khususnya sebagai umat muslim pastinya kita terapkan dalam aktivitas rohani Islam di kehidupan sehari-hari ya, sehingga kita sudah terbiasa melakukannya dengan kewajiban sholat 5 waktu, sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan setelah ini saya akan bacakan kesimpulan dari aktivitas yang saya lakukan. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat juga bagi yang menonton. Hai teman-teman, dari aktivitas yang sudah saya lakukan, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari aktivitas yang saya lakukan, memulai bukanlah hal yang sulit, akan tetapi bagaimana kita dapat berusaha untuk mempertahankan keimanan di tengah derasnya alur kehidupan. Senantiasa istiqomah dan selalu percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti adanya. Kita sebagai seorang perempuan, tirakat seorang perempuan di masa muda akan menjadikan penerang di masa depannya nanti. Sebagai generasi muda, kita hendaknya dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan menjadi agen perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, jadilah generasi muda sebagai agen perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.